Nah, Puan dan Tuan, pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya pasti akan berdampak ya terhadap aspek psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap yang tidak sehat seperti minder, ya, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa juga bisa terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental. Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan dan Tuan? Semoga pada hari ini saudara semuanya dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Puan dan Tuan, pada kali ini saya akan mereview berita terkait dengan dugaan pelecehan seksual atau perbuatan cabul oleh seorang oknum guru di Minahasa Selatan. Manado Kompas.com pada tanggal 11 Oktober 2021 mewartakan viralnya foto seorang guru SMA di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, diduga memegang payudara siswinya. Peristiwa itu diduga terjadi di SMA Negeri 1 Motoling, Minahasa Selatan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan atau Kacabdin Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Max Lengkong mengatakan berita viral tersebut sudah ia ketahui pada hari Senin 11 Oktober 2021 pagi. Max mengatakan telah mengeluarkan surat panggilan kepada oknum guru yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut. Dia mengatakan bahwa surat panggilan itu untuk melakukan BAP. Jadi Selasa 12 Oktober 2021 pukul 8 WITA, kami akan BAP guru tersebut. Mudah-mudahan yang bersangkutan itu hadir, katanya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPRD Sulawesi Utara di gedung DPRD Senin hari ini. Peristiwa ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Sulut. Wakil Ketua DPRD Billy Lombok mengatakan, bila memang benar kejadiannya demikian, ini merupakan pelanggaran berat. Orang tua menaruh kepercayaan kepada dunia pendidikan dari dulu, standar pendidikan kita tinggi. Orang tua berkorban apa saja untuk menyekolahkan anak. Dilakukan penelusuran, bila benar berikan sanksi tertinggi. Demikian kata Billy. Sementara itu, inews.id Manado tanggal 11 Oktober 2021 menurunkan berita yang bertajuk 7 fakta viral oknum guru pegang payudara siswi SMA di Motoling, nomor 3 bikin emosi. Diberitakan bahwa hingga saat ini viralnya oknum guru yang memegang payudara siswi cantik di sekolah menengah SMA atas atau SMA Motoling Minahasa Selatan, Sulawesi Utara terus berproses. Ada beberapa fakta terungkap yang dirangkum Manado inews.id hingga Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 19.55 WITA. Berikut fakta viral oknum guru pegang payudara siswi cantik Motoling. Pertama, Komisi 4 DPRD Sulut panggil Dinas Pendidikan Sulut pasca viralnya oknum guru pegang payudara siswi cantik SMA Motoling. Komisi 4 DPRD Sulawesi Utara langsung memanggil rapat dengar pendapat atau RDP kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, kompleks sekolah ramai. Lokasi sekolah langsung ramai berdasarkan pengakuan kepala sekolah di mana banyak sekali wartawan dan polisi berada di sekolah. Yang ketiga, korban bertambah. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, sudah banyak siswi-siswi lain yang mengaku menjadi korban dari guru bejat tersebut. Nah, ini yang tadi disayangkan nomor 3 itu bikin emosi.
Yang keempat, oknum sebagai guru kimia. Oknum guru bejat tersebut terungkap adalah guru kimia di SMA Motoling, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Yang kelima, korban mengalami trauma pasca viral di media sosial berdasarkan informasi yang diperoleh iNewsManado.id. Korban yang berada dalam gambar tersebut mengalami trauma. Yang keenam, belum dilakukan BAP dan klarifikasi. Pasca viral, oknum guru tersebut belum dilakukan berita acara pemeriksaan atau BAP dan klarifikasi. Dinas Pendidikan mengagendakan melakukan BAP dan klarifikasi pada Selasa 12 Oktober 2021. Yang ketujuh, oknum guru diduga menelantarkan istri bertahun-tahun. Diperoleh informasi, oknum guru tersebut diduga sudah bertahun-tahun menelantarkan istri. Meski ada jabatan strategis baik di sekolah dan jabatan keagamaan, oknum guru tersebut tidak pedulikan hal itu. Baik, Puan dan Tuan, mari kita teropong kasus ini dari sisi hukum. Istilah pelecehan seksual itu tidak dikenal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Jadi kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks atau jenis kelamin atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan, ya, bab ke-14 tentang kejahatan kesusilaan, pasal 281 sampai pasal 303. Misalnya perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin, itu pasal 284, perkosaan itu pasal 285, atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa, pasal 293. Kemudian R. Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji. Semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba buah dada dan sebagainya. Susilo menerangkan istilah perbuatan cabul merujuk pasal 289 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur pada pasal 289 sampai dengan pasal 296. Pada pasal 290 KUHP misalnya dinyatakan dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Pertama, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Yang kedua, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Itu mengenai ketentuan-ketentuan pidananya, saudara sekalian. Nanti juga akan saya singgung dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, dalam hal ini ada 2 contoh vonis hakim atas perbuatan cabul. Misalnya yang pertama, vonis berdasarkan pasal 290 KUHP pernah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada 8 Maret 2017 kepada Al-Janah yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan cabul
memegang payudara seorang pelayan toko buku. Hakim memvonis pria yang berusia 22 tahun tersebut dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara. Contoh yang kedua yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat Bangka pada tanggal 12 Oktober 2016 juga memvonis Felix yang berusia 22 tahun dengan hukuman 5 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pelecehan seksual, meremas payudara seorang perempuan 16 tahun. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berdasar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ini tidak menggunakan KUHP. Vonis yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan jaksa. Nah, Puan dan Tuan, pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya pasti akan berdampak ya terhadap aspek psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap yang tidak sehat seperti minder, ya, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa juga bisa terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental. Nah, keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan, di samping juga peran aktif orang tua termasuk pihak sekolahan. Nah, tadi sudah disebutkan perkembangan dalam bidang hukum pidana paling penting tadi saya katakan ya sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun demikian, saudara sekalian, tetaplah terus waspada dan waspadalah karena kejahatan terhadap anak itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dari kita, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di masyarakat. Lindungi dan selamatkan anak-anak kita dari segala kejahatan. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.